Hola, balik lagi sama gue. Jadi kali ini gue akan bahas match timnas Indonesia U23 yang berhasil lolos ke semifinal setelah uh, mengalahkan Korea Selatan U23 melalui drama adu penalti. Match yang bener-bener apa ya? Buat gue pribadi itu deg-degan banget. Bahkan ketika Justin Hubner gagal untuk nyetak penalti itu, tapi untungnya VAR ngelihat kalau kiper Korea itu udah keburu, kakinya udah keburu lompat, yang dimana regulasi FIFA itu nggak boleh. Jadi gue langsung, wah, ada kesempatan kedua nih. Dan seperti yang gue bilang di video sebelumnya, apakah kita punya peluang menang lawan Korea Selatan? Punya, 70%. Gue bilang 70% kenapa? Karena ketika uh, itu, nah, Nathan Choon itu kan udah dibalik ke Belanda untuk membela Heerenveen. Tapi alhamdulillah ternyata Nathan diizinkan oleh pelatih Heerenveen untuk kembali membela timnas U23 ya, yang dimana Heerenveen pun dibantai oleh PSV Eindhoven dengan skor telak 8-0. Tapi kita apresiasi, kita berterima kasih kepada pelatih Heerenveen yang sudah kembali mengizinkan Nathan untuk membela Garuda Muda, yang dimana tenaga dia memang pasti lebih dibutuhkan sama kita dibanding di Heerenveen itu. Nah, gue langsung masuk ke match-nya aja ya. Jadi di match ini tuh Coach Sintayong mengganti dua pemain, yang dimana match sebelumnya itu Ferrari digantikan oleh Komang, dan Rio Fahmi menggantikan Fajar, yang memang dimana di match sebelumnya Ferrari dan Fajar itu bermain ya nggak buruk, tapi cukup mengkhawatirkan. Dan gue langsung bilang ini pergantian yang sangat wajar. Jadi, tapi 9 pemain yang lain sama seperti lawan Jordan, kiper Hernando, 3 back dengan Rizky Ridho, Diapit Hapner, dan Komang tentunya. Di tengah ada Arhan, ada Nathan, Ivar Jenner, dan juga Rio Fahmi. Dan di depan seperti biasa Trisula Maut kita strike diapit oleh Witan dan Marcelino. Kita ketika menyerang tuh lebih menggunakan formasi 3-4-3 itu. Tetapi ketika lagi bertahan, kita beralih jadi formasi 5-4-1. Gue liatnya 5 pemain, di tengah 4 pemain, meninggalkan sisa satu strike di tengah lapangan. Jaga-jaga kalau kita dapat peluang counter attack, yang dimana itu terjadi di gol kita yang kedua. Nah, tapi uh, Korsel itu sempat bikin gol di menit ke-8 kalau nggak salah, yang akhirnya tuh dianulir sama wasit Shaun Evans ya, wasit yang kita semua udah tahu pernah merugikan Persib Bandung. Tapi gue salut sama wasit Shaun Evans di match ini. Dia memimpin pertandingan dengan adil, bahkan kita terbantu oleh VAR sebanyak 2 atau 3 kali, termasuk penaltinya Justin Hubner yang diulang, dan juga yaitu gol Korea Selatan yang paling awal itu. Setelah dicek VAR ternyata satu kaki pemain Korea ada di belakang pemain kita, dan itu jelas offside ya. Tapi di luar itu offside, masukan gue di sini adalah kalau lu buang bola itu, kalau mau buang jauh sekalian ke depan, jangan nanggung, karena pemain lawan kalau dia shoot dari luar kotak, lu nggak tutup, itu gol seperti itu bisa kejadian. Beruntung masih offside di situ. Dan Hernando di match ini, kalau buat gue pribadi dan mungkin kalian juga setuju, itu from zero to hero sih. Karena uh, di waktu normal ya, selama 120 menit itu Hernando bermain tidak sebagus waktu lawan Jordan dan Australia kemarin. Di sini kelihatan refleksnya kurang, terus sering gugup juga, terlalu tegang mainnya. Terbukti yang gol Korea yang pertama, yang gol sah ini, itu juga kenapa dia nggak bisa nangkep? Ya mungkin orang-orang berpikir dia kaget, tapi enggak. Sebenarnya dia itu, kalau buat gue yang gue lihat, dia itu terlalu
apa ya, tegang. Jadi dia ya mungkin kaget juga karena dia mungkin nggak nyangka bolanya bakal kena kepala Komang dan akhirnya masuk ke gawang. Tapi yang paling utama karena dia tegang itu, jadi dia kurang siap. Nah, cuman di menit ke 15 sebelum gol Korea itu terjadi, kita bikin gol melalui Rafael Strike. Ini gol cantik banget, gol indah ini. Strike belum pernah ngegolin, sekalinya ngegolin ke gawang Korea Selatan, dan itu golnya cantik banget. Itu gol pojok kiri atas gawang. Itu kiper manapun, Manuel Neuer, Alisson, Ter Stegen pun nggak bisa. Karena itu bolanya pojok banget. Itu tangan kiper udah maksimal banget itu. Udah nggak bisa ditarik lagi. Karena itu udah bener-bener bolanya sangat sangat ke pojok lah. 1-0. Setelah itu, setelah gol itu terjadi, Korea tuh apa ya, berusaha untuk nyamain kedudukan. Tapi Korea itu bukan seperti Korea yang timnas seniornya. Di sini Korea permainan tuh bapuk banget. Cuman apa, crossing-crossing nggak jelas, terus juga passing-passing kontrol, main ke belakang, oper lagi. Jadi eh, nggak ada peluang berarti juga kecuali yang gol pertama itu gitu loh. Selain itu ya peluang yang benar-benar peluang berbahaya nggak ada gitu loh. Hampir semua peluang bisa di intercept sama para pemain kita. Malah Indonesia yang lebih lebih menguasai lebih ada peluang lah. Terbukti Marcelino melalui operan backheel cantiknya Strike itu hampir bikin gol. Menit berapa tuh kalau nggak salah, menit 25 kalau nggak salah ya, menit 25-an itu dia udah depan kiper, one by one sama kiper depan gawang, dia shoot, sayang banget bolanya masih tipis, tipis banget itu. Aduh, itu kalau seandainya itu jadi gol, mental pemain Korea bakal makin jatuh. Dan mungkin gol pertamanya Korea yang sah itu kayaknya mungkin bisa aja nggak kejadian. Nah, kalau yang gol pertamanya Korea itu, jujur, jujur ya, kalau gue pribadi, itu apa namanya, gue ada salahin Komang juga. Kenapa dia lihat bola? Kenapa dia nggak lihat lawan? Itu lawan satu ada yang kosong loh. Kenapa dia nggak lihat lawan? Kan kalau kita yang main bola atau main futsal kan sering banget tuh sering banget dibilangin atau teriakin lihat lawan jangan lihat bola, ya itu maksudnya. Dan Rio Fahmi juga kenapa jaganya di belakang? Kenapa lu nggak jaga di depan buat antisipasi bola? Kalau lu dapat bolanya kan lu bisa alirin bola ke depan atau minimal lu bisa buang lagi gitu loh. Akhirnya disundul sama pemain Korea, eh, yang nomor berapa tadi, nomor 17 apa 19 gitu. Nah, itu kena kepala Komang dan akhirnya Hernando yang tadi gue bilang terlalu tegang gagal mengantisipasi bola. 1-1. Oh, itu menit yang gol Korea itu menit 44 menuju ke 45. Nah, yang nggak lama 2 sampai 3 menit kemudian, menit 47-48, kita kembali bikin gol, dan ini juga prosesnya tuh cantik. Berawal dari long ball, direct ball-nya Ivar Jenner itu nyampe ke Rafael Strike. Rafael Strike bolanya tuh sebenarnya sempat kena back dulu tapi mantul ke Rafael Strike, sama Rafael Strike di shoot dia ngolongin kiper Korea Selatan dan akhirnya gol. Babak pertama unggul 2-1. Masuk ke babak kedua. Di babak kedua, Korea berusaha untuk mengambil inisiatif permainan. Tapi apakah uh, Korea bagus? Sama kayak di babak pertama. Enggak juga gitu loh. Beda lah sama yang seniornya. Kalau yang seniornya main kayak gini, pasti kan ibaratnya bakal diketawain lah. Ya kali kan. Tapi kan di yang U23 ini, itu memang karena mungkin pemainnya juga belum terlalu berpengalaman, ya akhirnya mereka bermain tuh agak nggak jelas gitu loh. Nah, kita itu beberapa kali bikin peluang. Strike juga 2 sampai 3 kali ada peluang. Witan ada peluang. Bahkan Marcelino pun ada peluang. Sayang tuh kalau dia memilih cutback, itu Strike udah bebas di situ. Sayang banget dia memilih shoot. Itu kalau peluang kita pada masuk semua, Korea kebantai gitu loh.
sayang banget di menit ke 84 itu kita ke counter attack. Ini karena mungkin pemain kita juga sama, masih kurang pengalaman. Kalau udah unggul dan tinggal 6 menit waktu normal, itu ketika lo dapat corner atau free kick gitu loh, harusnya jangan taruh banyak pemain di kotak penalti lawan. Mungkin taruhlah 4 atau 5 pemain, tapi sisanya tarik mundur ke belakang. Atau kalau misalnya mau maju semua, di belakang itu jangan sisain cuma 2 back atau 2 pemain, tapi sisain 3 pemain buat antisipasi. Dan terbukti kan ketika kita ke counter, udah pada kalah lari, cuma 2 orang yang jaga. Gitu loh. Udah menit 84 kita kebobolan. Ketika kita kebobolan, gue udah kayak, wah, harusnya kita udah menang nih, nggak perlu extra time. Tapi ternyata kita harus menjalani extra time. Di extra time pun Korea nggak bisa berbuat apa-apa selama 2 babak itu. Kalau eh, apa peluang tuh kita jauh lebih banyak. Justin Hapner strike juga, Mas Rino. Sayang banget peluang-peluangnya tuh selain 2 gol ini nggak ada yang jadi gol lagi, semua melambung ke atas, nyamping ke gawang. Ya memang kualitas finishing kita ya segitu, jadinya ya kita harus banyak latihan lagi. Cuman di sini permasalahannya adalah eh, Rio Fahmi yang akhirnya yang memang main agak jelek ya, mungkin bisa dibilang main jelek, kurang perform, ditarik diganti oleh Fajar. Fajar pun di menit ke 100 setelah main 45-50 menitan ditarik lagi, diganti sama Kelly Schroyer. Ini dari awal sampai last match ini, sampai match lawan eh, apa namanya, match lawan match yang lagi gue bahas ini, lawan Korea Selatan ini, itu selalu permasalahan tuh di sisi kanan. Sisi kanan kita itu selalu sering banget jadi bahan serangan lawan, hantaman lawan. Jadi baik Kelly Schroyer, Fajar, Rio Fahmi itu kalau dibilang yang perform banget belum. Bukan enggak ya, belum. Gue sebenarnya sempat bertanya-tanya kenapa Bagas nggak dicoba, tapi ya kita nggak tahu isi pikirannya Sintayong, kita percayakan aja ke pelatih. Cuman intinya buat di next match lawan, kebetulan kita lawan Uzbekistan. Tadi gue cepet nonton Uzbekistan itu, dia juga cukup sering nyerang sisi kanan, makanya gue sempat khawatir juga kayak aduh ini eh, kalau nggak diantisipasi bisa bahaya buat kita gitu. Nah, makanya dari match ini tuh kalau harapan gue untuk sisi kanan Sintayong itu evaluasi. Kalau memang perlu turunin Bagas di match selanjutnya, bisa dicoba turunin Bagas Kava gitu loh. Ya, gua rasa kalau untuk extra time udah nggak perlu gue bahas lebih lanjut ya. Langsung ke adu penalti aja. Adu penalti kita menang 10-11 atau 11-12 gitu. Pokoknya penendang terakhir itu Pratama Arhan. Yang gue mau concern di sini adalah Hernando sempat melakukan 2 kali save, tapi save yang pertama harusnya kita udah menang tuh, yang penendang kelima ya kalau nggak salah itu Arkan Fikri. Sayang banget dia gagal. Cuman gue mau apa ya, maksudnya tolonglah Arkan Fikri itu jangan dibully, dia masih muda, masih belum banyak pengalaman, tolong disupport, jangan dibully, kasih kata-kata penyemangat, motivasi supaya dia lebih termotivasi lagi dan lebih siap di match selanjutnya kalau dia memang dimainkan. Jangan dibully, nanti takutnya mental dia malah makin drop gitu loh. Akhirnya kita menang ketika penendang terakhir Pratama Arhan yang juga berasal dari klub Korea Selatan ya, Suwon, yang dan kita juga hampir kalah yang Justin Hapner gagal nge-shoot yang pertama. Untungnya kali ini kita diselamatkan oleh VAR dan memang betul kipernya Korea Selatan udah keburu angkat kaki duluan, jadinya udah penalti itu nggak sah gitu loh. Kita lolos ke semifinal, tentu lawannya tuh bakal makin berat lah.
Uzbekistan juara Piala AFC U23 2018 yang tadi ngalahin Arab, gue cukup kaget sih, karena gue kira yang bakal lolos tuh juara bertahan ya. Arab kan juara bertahan. Tapi intinya di sini kita diuntungkan sekali lagi apa? Karena kita tetap pasti orang akan lebih mandang Uzbekistan. Tetap kita akan diperhitungkan karena kita berhasil menyingkirkan Korea Selatan. Tapi orang di pikiran orang-orang dunia saat ini, Uzbekistan dia akan lebih dipandang lah. Tapi apakah kita punya peluang menang? Punya banget. Dari gua 85% kita bisa menang. Syukur-syukur menangnya waktu normal. Atau kalaupun ini extra time lah, nggak sampai adu penalti, menurut gua bisa. Yang penting kita mental ada, fisik ada, jangan mau kalah. Uzbekistan juga kalau bagus banget enggak kok. Cuman memang tim unggulan. Dan fun fact ya, dari 8 tim yang lolos ke 8 besar ini, 5 tim ini bekas juara semua. Irak, Jepang itu bekas juara 2013 sama 2015. Uzbekistan juara 2018. Eh, apa namanya? Korea Selatan juara yang 2020. 2022 Arab Saudi. Jadi memang tim unggulan semua. Cuman kita dan Vietnam yang mungkin bisa dibilang tim underdog. Kalau Qatar udah jangan dianggap. Oke, gua rasa segitu dulu aja. Yang pasti gue happy banget. Kita akan main lagi tanggal 29 April itu hari Senin. Kalau nggak salah mungkin jam 9 ya. Kalau nggak salah. Ini gue juga sambil nonton Vietnam lawan Irak ya. Jujur, untuk match ini nih, yang gue lagi tonton ini, gue pengennya Vietnam yang lolos. Karena siapa tahu finalnya Vietnam Indonesia. Siapa tahu, who knows? Kita nggak tahu loh. Kalau finalnya ternyata Vietnam Indonesia, apalagi kita bisa menang, Indonesia menang, seru banget pasti. Oke, bye.